Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian semua senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan keselamatan. Berjumpa lagi dengan Bu Nilam dalam pembelajaran tematik tema 2, subtema 2, pembelajaran 4, 5, dan 6. Masih membahas tentang dongeng. Apakah kalian masih ingat apa pengertian dari dongeng? Wow, hebat. Kalian masih ingat ya nak ya? Dongeng adalah cerita hayalan yang tidak benar-benar terjadi. Salah satu jenis dongeng diantaranya adalah fabel. Fabel adalah sebuah cerita dongeng yang diperankan oleh hewan dan menceritakan tentang kehidupan hewan. Nah, untuk hewan ternyata banyak sekali sebutannya. Di antaranya ada hewan yang berasal dari bahasa Arab yaitu hayawan. Yang kedua ada binatang yang berasal dari bahasa Melayu. Yang ketiga ada satwa berasal dari bahasa Sanskerta. Ada fauna dan ada juga marga satwa. Hewan merupakan salah satu makhluk hidup ciptaan Allah. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah pasti memiliki manfaat untuk kehidupan di bumi. Manfaat hewan antara lain: 1. Sebagai bahan sandang atau pakaian. Yang kedua, sebagai bahan pangan atau makanan. Yang ketiga, sebagai bahan obat-obatan. Yang keempat, dimanfaatkan tenaganya untuk mempermudah pekerjaan. Yang kelima, sebagai alat transportasi. Yang keenam, sebagai kerajinan tangan. Yang ketujuh, sebagai penghasil pupuk organik. Yang kedelapan, alat komunikasi. 9, alat pemburu atau pelacak. Yang ke-10, digunakan sebagai perhiasan. Yang 11, sebagai objek percobaan atau penelitian. Dan yang terakhir adalah sebagai hewan peliharaan. Nah, sekarang Menila mau bahas satu persatu ya nak ya. Yang pertama sebagai bahan sandang atau pakaian. Contohnya yaitu domba menghasilkan bulu. Kemudian bulu tersebut menghasilkan kain wol untuk dijadikan sweater. Yang kedua ada ulat sutra yang menghasilkan kain sutra. Dan yang terakhir ada sapi dan kerbau yang biasa diambil kulitnya untuk dijadikan sebagai jaket. Kedua, bahan pangan atau makanan. Contohnya adalah ayam, biasa diambil telur dan dagingnya. Sapi, biasa diambil susu dan dagingnya. Begitupun dengan kambing, diambil susu dan dagingnya. Kemudian ada lebah yang biasa diambil madunya. Dan yang terakhir adalah burung, diambil telur dan dagingnya. Selanjutnya fungsi yang ketiga sebagai bahan obat-obatan. Contohnya adalah ikan menghasilkan minyak ikan untuk suplemen yang menyehatkan manusia. Dan yang kedua ada cacing tanah mengobati penyakit tipes. Selanjutnya ada fungsi yang keempat yaitu dimanfaatkan tenaganya untuk mempermudah pekerjaan. Contohnya kerbau dan sapi digunakan petani untuk membajak sawah. Kemudian ada gajah membantu mengangkut barang yang berat seperti kayu. Dan yang terakhir ada kambing, yaitu berfungsi untuk membersihkan rerumputan. Manfaat yang kelima adalah sebagai alat transportasi. Contohnya adalah kuda yang digunakan sebagai alat transportasi andong. Fungsi selanjutnya sebagai kerajinan tangan. Contohnya adalah ada cangkang telur yang biasa digunakan untuk membuat mozaik. Kemudian tanduk rusa digunakan sebagai hiasan dinding.
kulit sapi dan kerbau biasa digunakan untuk beduk. Lalu ada kulit ular dan buaya biasa digunakan sebagai bahan untuk membuat tas. Bulu angsa digunakan untuk kok, bulu tangkis, dan yang terakhir ada cangkang kerang. Biasa digunakan untuk meroncet tirai. Manfaat yang ketujuh adalah sebagai penghasil pupuk organik. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pupuk organik? Pupuk organik adalah pupuk kandang yang berasal dari kotoran hewan ternak atau unggas seperti kotoran sapi, kotoran ayam, kotoran kambing, dan kotoran domba yang berfungsi untuk menyuburkan tanah. Yang kedelapan adalah sebagai alat komunikasi. Nah, anak-anak, pada zaman dahulu alat komunikasi biasanya melalui hewan. Hewan yang biasa digunakan untuk menyampaikan pesan atau surat adalah burung merpati. Dia biasanya menyampaikan pesan dari satu wilayah ke wilayah yang lainnya. Manfaat yang kesembilan adalah sebagai alat pemburu atau pelacak. Nah, biasanya adalah anjing digunakan oleh polisi untuk memburu atau melacak barang bukti kejahatan-kejahatan tertentu. Manfaat yang ke-10 adalah sebagai perhiasan. Nah, siapa di sini yang suka memakai perhiasan? Contohnya adalah kerang, yaitu menghasilkan mutiara. Kemudian ada cangkang kerang, menghasilkan bros, dan yang terakhir adalah tulang hewan, biasanya digunakan sebagai kalung. Manfaat yang ke-11 adalah sebagai objek percobaan atau penelitian. Binatang yang biasanya digunakan oleh para ilmuwan untuk meneliti adalah tikus. Dan manfaat yang terakhir yaitu sebagai hewan peliharaan. Hewan yang biasanya dipelihara oleh manusia adalah kucing, burung, ikan, dan kelinci. Nah, pemanfaatan hewan untuk kepentingan manusia harus sesuai dengan aturan dan batasan yang telah ditentukan dan tidak berlebihan. Jika kita memanfaatkannya tanpa batas dan tidak diiringi oleh pemeliharaan, maka hewan lama-lama akan menjadi punah. Punah itu apa? Punah adalah musnahnya hewan dan tidak dapat lagi ditemukan jenisnya. Nah, pemanfaatan hewan dengan aturan dan batasan agar semua generasi dapat merasakan manfaatnya merupakan pengemalan Pancasila sila ke-5. Nah, masih ingat gak lambang sila ke-5 itu apa? Benar sekali, lambang Pancasila sila ke-5 adalah padi dan kapas yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memiliki arti bahwa padi dan kapas merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yakni sebagai bahan pangan dan sandang. Itu artinya adalah bahan makanan dan bahan pakaian ya nak ya. Sebagai syarat utama untuk mencapai kemakmuran yang merupakan tujuan utama bagi sila ke-5. Nah, sikap apa lagi sih yang sesuai dengan Pancasila sila ke-5? Ya, antara lain 1. Berbuat baik dan saling membantu dan gotong royong. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Menghormati hak-hak orang lain. Suka memberi pertolongan kepada orang lain. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Dan menghukum kepada pelanggar hukum meskipun kepada seorang pejabat. Oke anak-anak, sampai sekian penjelasan dari Ibu. Semoga bermanfaat ya nak ya.
Jangan lupa untuk mencatat informasi penting dari penjelasan yang Ibu sampaikan. Kemudian diisi juga untuk daftar hadir dan kegiatan ibadahnya ya nak ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya nak. Bye.